Hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu renungan singkat yang akan kita ambil dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-19. Today we will have a short meditation on a verse from John chapter 15, verse 19. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-19. John 15, verse 19. Kalau sudah dapat, saya akan bacakan satu ayat ini untuk kita sekalian. I'll read this for you. If the world hates you, know that it has hated me before it hated you. If you were of the world would love you as its own. But because you are not of the world, but I chose you out of the world, therefore the world hates you. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Let us bow our heads and pray. I'm going to ask Vinka to pray for us. Dear Lord, thank you for bringing us back here today to worship you. Thank you for the new year, Lord, for all of your past blessings, all of your grace and mercy in our lives. Lord, help us to not take this new year for granted. Help us to meditate upon your word today and to truly live it out in our lives. Lord, open up our hearts, our minds, rid us of every distraction, and help us today to truly focus upon you and your Son. In Jesus' name we pray. Amen. Amin. Saudara sekalian, kalau kita sama-sama melihat di dalam kitab suci, maka kita akan menemukan bahwa kehidupan Kristen itu seringkali digambarkan sebagai sebuah perjalanan. If we look through the scriptures, the Christian life is often illustrated as a journey. Tentu saja perjalanan yang paling terkenal di dalam kitab suci adalah perjalanan dari orang Israel ketika mereka pergi menuju ke tanah perjanjian selama 40 tahun. Of course, the most famous journey in the Bible was that of the Israelites as they journeyed for 40 years towards the promised land. Perjalanan berikutnya yang juga sangat penting adalah perjalanan yang Tuhan Yesus sendiri kerjakan ketika dia pergi dari Galilea menuju ke Yerusalem. Another very famous journey was the one that Jesus himself walked from Galilee towards Jerusalem Untuk menggenapkan rencana Bapaknya. to fulfill the plan of his Father. Kalau saudara melihat literatur Kristen yang lain, saudara juga akan sering menemukan tema seperti ini. If you look at other Christian literature, you will also find themes like this. Salah satu buku yang sangat terkenal di dalam sejarah kekristenan adalah buku yang berjudul Pilgrim's Progress. One of the famous books in Christian history is called The Pilgrim's Progress. Yang menceritakan kehidupan seorang Kristen yang dia pergi dari City of Destruction menuju ke Celestial City. That tells a story of a Christian leaving the city of destruction towards the celestial city. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan mengenai hidup kita, khususnya di dalam kita menjalani hidup sebagai orang Kristen yang sedang berjalan menuju kepada Tuhan. Today we will meditate upon our lives as Christians, especially as Christians walking our journey towards God. Secara khusus kita akan sama-sama memikirkan apa bedanya kehidupan Kristen yang dikerjakan sebagai pilgrims dengan kehidupan Kristen yang mirip dengan pilgrims tapi sebetulnya hanyalah kehidupan Kristen yang bersifat tourism belaka. And especially we will be thinking upon our lives as Christians lived out as pilgrims versus a life that maybe is a little bit like a pilgrim but is more like a Christian tourist. Jadi pilgrims dan juga turis itu adalah orang yang sama-sama mereka pergi dan mereka berjalan. Both the pilgrim and tourist are people who are going out on a journey. Kita dipanggil untuk menjadi pilgrims di dalam dunia. We are called to be pilgrims in this world. Tapi pertanyaannya apakah kita betul-betul menjadi pilgrims, orang yang bersiarah kepada Tuhan? But the question is, are we truly pilgrims before God? Ataukah di dalam hidup kita sebetulnya hanya menghidupi kekristenan sebagai sebuah aktivitas tourism? Or are we living out our Christianity as a tourist activity in our lives? Apa bedanya menjadi Christian pilgrims dengan Christian tourist? What is the difference between a Christian pilgrim and a Christian tourist? Di dalam hari ini kita akan sama-sama mengawali dengan kita melihat 3 poin tentang perbedaan Christian pilgrimage dan juga Christian tourism. Today we'll begin by looking at 3 points about the difference between Christian pilgrimage and tourism. Yang pertama, saudara, Firstly, perbedaan pertama antara Christian pilgrimage atau siarah Kristen dengan Christian tourism itu terletak kepada border yang
akan ditranscend. The first difference between the Christian pilgrimage and the Christian tourist is the border that they will transcend. Seorang turis pada waktu dia mengerjakan perjalanannya, dia sedang melewati atau dia sedang menembus batas apa? A tourist, when they are living out their journey, what border are they transcending? Seorang turis ketika dia memulai perjalanan, dia sedang menembus batas dari rutinitas kebiasaan sehari-hari. The tourists, when they are on their journey, they're breaking through the barrier of the routine of life. Ini yang kita selalu kerjakan setiap kali kita menikmati liburan. This is what we do every time we're on holiday. Setelah kita rutin mengerjakan akan pekerjaan kita di kantor atau dimanapun saudara bekerja, And when we finish our routine work, whether that's at the office or wherever you might be working, setelah kita melihat anak-anak kita, mereka terus rutin pergi ke sekolahan, after we see our children routinely go to school, maka kita kadang merasa kita perlu satu aktivitas lain yang keluar dari kebiasaan rutin. sometimes we feel that we need an activity that breaks our mundane lives. Dan kita memutuskan untuk pergi ke tempat-tempat tertentu sebagai satu break dari kebiasaan rutin kita. And we decide to go to these different places as a break from our life routine. Sorry. Itu merupakan seorang turis, saudara. That is a tourist, brothers and sisters. Jadi tourism itu bordernya itu adalah rutinitas kita sehari-hari. So the border of life is our tourism day by day. Tourism itu dikerjakan karena orang ingin mendapatkan escape dari this boredom. Tourism is done so that people can escape from this boredom. Betul, orang akan menikmati banyak kesenangan dan sukacita di tempat yang baru. Truly, people will experience many fun times and happiness in this new place. Tetapi seorang turis itu juga sadar bahwa tourism itu bukan selama-lamanya. But a tourist also recognizes that tourism is not forever. Setelah, let's say 3-4 minggu, dia akan kembali lagi ke tempat asalnya. After 3 or 4 weeks, they are going to return to their place of origin. Dan orang akan kembali menghela nafas dan mengatakan, ya liburan sudah selesai, let's get back to the real life. And people will release a sigh and say, well, let's get back to real life. Jadi seorang turis, dia tahu bahwa perjalanan liburan itu hanyalah salah satu aspek kecil di dalam hidupnya. So tourists knows that their tourism journey is just a small part of their life. Sebagian besar hidupnya akan dihabiskan untuk mengerjakan hal-hal yang rutin tersebut. The majority of their lives will be completed doing these mundane routine activities. Dan pada waktu dia kembali ke pekerjaan aslinya, ke tempat asalnya, maka dia tidak bisa berlaku sebagai turis selama-lamanya. And when they return to their place of origin, they can't be a tourist forever. Dia tidak bisa pergi ke tempat manapun yang dia suka. They can't go to whatever place they like. Dia sudah terikat dengan jadwal. They are tied to their schedule. Demikian juga dengan ini ya saudara, ketika kita menghidupi kehidupan Kristen kita. And this is the same as we live out our Christian lives. Waktu saudara pergi ke gereja, waktu saudara memutuskan untuk beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu, itu sebetulnya saudara kerjakan di dalam rangka apa? When you go to church and you decide to worship God on a Sunday, what framework are you doing this in? Apakah saudara mengerjakan kehidupan ibadah saudara ya, sebagai satu hal yang merupakan tambahan setelah saudara selama 5 hari saudara bekerja di kantor? Are you conducting your life of worship as a simple add-on after your 5 days of work at the office? Apakah saudara sungguh-sungguh melihat bahwa ibadah hari Minggu dan juga kehidupan Kristen yang sehat ini hanya merupakan add-on atas rutinitas saudara? Do you see the Sunday worship and the Christian life just an add-on to the rest of your life? Apakah saudara setelah misalnya pulang dari gereja, saudara bisa mengatakan kepada diri saudara, iya akhirnya kita kembali ke real life. After you come home from church, do you say, oh, finally we have returned to real life? Kalau kita menghidupi kekristenan seperti itu, saudara, maka kekristenan kita itu bukan kekristenan sebagai satu pilgrims, sebagaimana yang Tuhan panggil. If you live this way, you are not living your life as a Christian pilgrim as God desires. Tapi kita hidup sebagai orang Kristen di dunia, kita hidup sebagai sekedar seorang turis saja. But we're living as Christians in this world as tourists. Hati kita tidak ada untuk pekerjaan Tuhan. Our heart is not in the work of God. Kita juga tidak ingin untuk mengenal Tuhan lebih. We do not desire to know God more. Dan kita tahu bahwa kadang-kadang kita merasa bahwa ya ke gereja mungkin hanya sekedar satu aktivitas saja dan tidak ada hubungannya dengan
5-6 hari yang lain. Maybe we feel, oh, going to church is an activity and it has nothing to do with our 5 or 6 other days of the week. Itu turis, saudara. That is a tourist. Dan kalau saudara menghidupi kekristenan sebagai sebuah perjalanan turisme belaka, And if you live out your lives as just a tourist activity, maka kita semua gagal untuk memahami apa itu sebetulnya iman Kristen. then you have failed to understand what the Christian faith is. Karena iman Kristen kita hanya satu iman Kristen yang ada di permukaan saja. Because our Christian faith is then just a superficial faith. Di dalam Injil ada satu perumpamaan mengenai 4 jenis tanah. In the Bible, there is a parable about 4 different kinds of soil. Dan kalau saya boleh samakan, maka Christian tourism itu adalah seperti jenis tanah yang kedua. And if I can make a comparison, the Christian tourist is like the second type of soil. Yang ketika benih firman Tuhan ditaburkan, dia sempat bertumbuh, tapi dia mati karena matahari yang sangat panas. It is when the word of God is sown, it grew up for a little while, but then died because of the hot, scorching sun. Itu mirip dengan Christian tourism. That is similar to Christian tourism. Saudara menikmati akan ibadah, saudara menikmati akan firman Tuhan, saudara menyebut diri saudara Kristen, tapi mungkin tidak sungguh-sungguh berakar. You enjoy worship, you enjoy the word of God, and you call yourself a Christian, but you have no roots. Iman Kristen itu tidak sungguh-sungguh berakar di dalam hati saudara dan dia tidak menjadi relevan. The Christian faith is not rooted in your hearts, and it is not relevant. Karena untuk seorang Christian tourist, maka yang namanya ibadah Kristen itu hanya sekedar ya satu aktivitas di luar rutinitas 6 hari yang lain. Because as a Christian tourist, a Christian worship is just an add-on to the other 6 days of the routine. Tapi beda dengan seorang pilgrim, saudara. But it's different from a pilgrim, brothers and sisters. Waktu saudara melihat orang lain ya, mereka bersiarah ke tempat-tempat tertentu. When you see other people go on a pilgrimage to different places, Saudara bisa melihat misalnya orang-orang Katolik itu mereka sering bersiarah menuju ke, I don't know, Lourdes misalnya. you can see the Catholics, for example, they might go on a pilgrimage to Lourdes, Atau kadang-kadang mereka juga sering kali pergi ke Holy Land, ke Yerusalem. or they might very often go to the Holy Land, to Jerusalem. Dengan satu purpose memang untuk spiritual purpose. It is for a spiritual purpose. Ya kita bisa bandingkan antara menjadi turis di tempat lain dengan menjadi pilgrims, misalnya di Holy Land. You can compare being a tourist or a pilgrim to these different places. Untuk seorang pilgrim, saudara, maka border yang dia coba tembus itu bukan hanya sekedar rutinitas 6 hari saja. For the pilgrim, the barrier they're trying to break through is not just the routine of the other 6 days. Tapi untuk seorang pilgrims ya, maka yang border yang dia mau coba tembus itu adalah spiritual perception dia. But for the pilgrim, the barrier they're trying to transcend is their own perception. Karena untuk menjadi seorang pilgrim, saudara harus menyadari bahwa hidup ini bukan hanya sekedar yang meets the eye. Because to be a pilgrim, you have to recognize that there is more to this life than meets the eye. Bahwa hidup ini bukan hanya sekedar surviving saja, Life is not just about surviving. ada meaning dan purpose yang perlu dikejar. There is a meaning and purpose that must be pursued. Bahkan seorang pilgrims ya, dia bisa menginginkan ada satu union yang lebih besar dengan diri Tuhan. A pilgrim, in fact, desires a greater union with God. Saudara sekalian, itu adalah semangat seorang pilgrims. That is the motivation of the pilgrim. Sehingga ketika seorang Kristen dia menghidupi hidup kekristenannya sebagai seorang pilgrims, maka dia tidak akan menganggap yang namanya ibadah, lalu pelayanan, dan juga membaca kitab suci dan berdoa itu hanya sebagai add-on untuk kehidupan rutinitasnya. So when a Christian pilgrim thinks about worship or service or prayer, reading the Bible, that these are not just add-ons to their routine. Tapi itu sungguh-sungguh merupakan satu perjalanan dia untuk dia boleh lebih dekat dengan Tuhan sendiri. But this is a part of their journey in drawing nearer to God. Seorang perjalanan pilgrim, saudara, itu dimulai dengan panggilan Allah atas hidup seseorang. The journey of the pilgrim begins with God's calling upon someone's life. Ini adalah satu panggilan yang Allah sendiri berikan untuk umatnya, untuk mereka makin berjalan mendekat kepada Dia, menuju ke Zion. It is a calling that God himself gave to his people as they draw nearer to Zion. Menjadi seorang pilgrim berarti saudara belajar untuk meletakkan tangan saudara di dalam tangan juru selamat saudara.
That means as a pilgrim, you learn to place your hand in the hand of your Savior, untuk mengenal Dia lebih dalam, to know Him more, untuk bekerja bersama dengan juru selamat saudara, to work together with your Savior, dan untuk menikmati berjalan bersama dengan Dia. and to enjoy walking with Him. Itu pilgrim, saudara. That is a pilgrim. Jadi sekali lagi, hal pertama yang membedakan antara Christian tourism dan juga Christian pilgrimage itu adalah border yang mereka mau coba tembus. So the first difference between a Christian tourist and a pilgrim is the barrier that they must transcend. Apakah dia mau coba menembus batas rutinitas yang membosankan itu saja, Whether they only want to break through the barrier of their mundane routines, ataukah dia mau mencoba menembus batas itu ya, spiritual perception dia. or they want to try break through the barrier of their own perception. Karena dia sadar bahwa dia tidak dipanggil untuk menikmati dunia ini. Because they recognize that they've not been called to just enjoy this world. Dunia yang berdosa ini maksudnya ya. This sinful world, I mean. Di ayat yang tadi kita barusan baca, saudara, And this verse that we have just read, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita itu diciptakan bukan untuk dunia ini. Jesus Christ says that we are not created just for this world. We are not of this world, kata Tuhan Yesus. We are not of this world, says Kita Christ. bukan dari dunia ini. We are not of this world. Sama seperti Kristus, dia juga bukan berasal dari dunia yang jahat ini. Just as Christ was not part of this evil world. Jadi yang disebut sebagai Christian pilgrimage itu ada di dalam hati setiap orang yang betul-betul sudah percaya kepada Tuhan Yesus. So what is called Christian pilgrimage is already within the hearts of every true believer of Christ. Pertanyaannya adalah apakah saudara selama ini saudara sudah betul-betul menjadi seorang Christian pilgrim The question is whether you have been a Christian pilgrim throughout this time, yang memperlakukan panggilan Tuhan atas hidup saudara sebagai orang Kristen itu dengan seserius mungkin. who lives out the will of God in your life with all earnestness, Bahwa saudara rindu untuk berjumpa Tuhan lebih dalam dan juga lebih jelas lagi. that you desire to meet God more deeply and more clearly. Kalau saudara menjawab ya, berarti saudara tidak lagi bisa memperlakukan kehidupan Kristen hanya sebagai satu add-on di dalam hidup saudara. If you say yes, then you cannot live like your Christian life is a simple add-on to Saudara your life. harus menjawab panggilan Tuhan dengan seserius mungkin di dalam waktu yang Tuhan sudah berikan. You have to answer the calling of God with the most seriousness you can in the time that He has given you. Waktu kita memulai tahun 2022, kita merasa tahun ini akan berjalan panjang. We began the year 2002. We felt like this year would go on for a long time. Tanpa terasa sekarang kita sudah ada di tahun 2023. Without recognizing it, we are already in the year 2023. Hal yang sama akan terjadi lagi, kita ada di awal 2023. The same thing will happen again. We are at the beginning of 2023. Lalu mendadak 12 bulan dari sekarang kita akan terkejut karena kita melihat ya tahun 2023 sudah akan selesai. And suddenly, 12 months from now, we'll be shocked because this year is nearly over. Dan pada waktu kita kemudian bertanya ya, saya sudah kenal Tuhan seberapa dalam di dalam setahun ini. And when we ask, how deeply have I known God during this time? Maka jawaban yang saudara akan berikan itu tergantung apakah saudara tahun ini memperlakukan hidup Kristen saudara sebagai seorang turis atau seorang pilgrims. The answer that arises is dependent on whether you have treated this past year as a Christian tourist or as a Christian pilgrim. Itu bagian yang pertama. That is the first part. Border yang akan ditembus itu apa? What is the border that we will break through? Lalu bagian yang kedua adalah mengenai perspektif. And the second point is regarding perspective. Seorang turis ya saudara, itu akan melihat segala sesuatu dari secular perspective. A tourist, brothers and sisters, will look at things from a secular perspective. Saya barusan di dalam persiapan khotbah ini saya membaca satu artikel yang ditulis oleh seorang biarawan Katolik yang ada di Vatikan. In my preparation for this sermon, I read an article by a priest from a Catholic institution. Dan di dalam artikel tersebut dia memberikan satu analisa, gitu, satu teguran. And in this article, he gave an analysis of rebuke. Dan dia mengatakan bahwa sekarang kebanyakan orang yang pergi ke Vatikan itu mereka bukan lagi pergi sebagai seorang pilgrims, tapi lebih merupakan seorang turis. And he said that most people who go to the Vatican now come not as pilgrims, but as tourists. Karena mereka memperlakukan gedung-gedung yang indah ya, katedral yang dibangun dengan sangat besar,
itu bukan sebagai holy place, tapi sebagai museum. Because they view these beautiful buildings that have been erected not as a church, but as a museum. Dan hal yang sama, saudara, itu bisa terjadi even untuk kita hari ini. And the same thing can happen for us today. Segala hal yang kita kerjakan sebagai seorang Kristen, kita bisa mendekati dengan perspektif yang sekular sebetulnya, seperti seorang turis yang pergi ke Vatikan tadi. What we do as a Christian, we can treat it the same way as a secular person does who goes to the Vatican, like in the example before. Maksudnya apa? What does this mean? Ketika kita misalnya ada di dalam gereja pun, This means that when we are in the church, maka kita bisa memperlakukan katakanlah gereja ini sebagai satu religious activities belaka. we could see this church just as a Christian activity. Dan kita tidak melihat bahwa Tuhan itu hadir dan Tuhan bekerja di dalam tempat ini. We do not see that God is working and present in this place. Dan setelah itu ya orang akan pulang dan apa yang saudara terima di gereja itu tidak lagi berbekas. And after you go home, what you received from the church doesn't leave a mark. Seorang turis ya saudara, itu adalah orang yang dia tahu apa yang dia harapkan dan dia tahu apa yang akan dia dapatkan itu persis sama. A tourist, your brothers and sisters, they know what they're going to get, and it's exactly the same. Jadi kalau saudara akan pergi ke satu tempat misalnya, If you're going to go someplace, let's say saudara akan pergi ke Holy Land atau saudara akan pergi ke Europe atau saudara akan pergi ke Afrika, for example, if you're going to go to the Holy Land or Europe or to Africa, maka seorang turis itu akan mendapatkan begitu banyak informasi tentang tempat tujuan yang akan dia tuju. the tourists will gain lots of information about the place that they are going to. Ini adalah tempat yang akan dikunjungi pada hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga misalnya. This is a place that we're going to visit on the first, second, or third or fourth day, for Lalu ini example. adalah restoran yang akan saudara coba untuk nikmati masakannya. There's a restaurant that we are going to try and enjoy the food from. Dan ini adalah, let's say, pantai yang sangat terkenal dan seterusnya. And it's such a famous beach and so on and so forth. Dan pada waktu seorang turis pergi ke tempat itu, ya memang itu yang akan diharapkan. And when someone goes to this place, yes, that is what they're hoping for as a Dia tahu tourist. hotel yang mana dia akan menginap. They know the hotel they're going to stay at. Dia tahu kapan dia harus pergi dan kapan dia akan pulang. They know when they're going to go and when they're going to return. Bahkan dia juga tahu nanti dia akan beli souvenir apa. They even know what souvenirs they're going to buy. Semuanya itu sudah betul-betul ada di dalam framework of his expectancy. All of these things exist within the framework of their expectations. Dengan kata lain ya saudara, untuk seorang turis maka relasinya dengan tempat yang dia tuju itu adalah relasi kalau kata Martin Buber itu I and it relationship. In other words, the relationship between the tourist and the place that they're going to is what Martin Buber calls an I and it relationship. Yang mengatur itu adalah turisnya sendiri. Dia menyesuaikan tempat tersebut dengan harapan dia. The person who controls it is the tourist. They adjust the place that they're going to their own desires. Ya, nanti hasilnya apa saudara? And what is the result? Nanti hasil dari dia pergi selama tourism tersebut adalah memori. And the result that happens as they go on their tourism expedition are memories. Ada foto-foto baru yang akan dia ambil di sana. There are new photographs that they're going to take there. Lalu juga akan ada status baru di Instagram atau Facebook atau Twitter atau your WhatsApp status. And there might be a new status on your Instagram, Facebook, Twitter, or your WhatsApp. Lalu juga new profile pictures You might get some new profile pictures. dan tentu saja new souvenirs. And of course, new souvenirs. Dan ini juga bisa terjadi dalam kehidupan Kristen kita, ya saudara. And this can also happen in our Christian lives. Kita bisa menjalani hidup Kristen kita dengan satu relasi I and it. We can also walk out our Christian lives with an I and it mentality. Kapan saya akan beribadah dengan Tuhan itu saya yang atur. When I will worship God is something I will control. Kalau saya tidak rasa saya mood untuk beribadah, saya tidak rasa mood untuk membaca kitab suci, ya saya tidak akan kerjakan. If I'm not in the mood to read the Bible or worship, well then I'm not going to do it. Kalau Tuhan sekian lama tidak menjawab doa saya, ya saya kecewa dan saya meninggalkan Tuhan misalnya. If God doesn't answer my prayer, well I'm going to be disappointed and leave God. Lalu ketika kita akhirnya ditanya apa yang kita pelajari selama kita berjalan dengan Tuhan, maka semuanya hanya sekedar memori belaka.
And when we are asked, what have you learnt in your journey with God? The result is only old memories. Oh ya, kita pernah pergi ke gereja ini Oh, yeah, we used to go to this church. dan kita pernah melayani bersama di tempat ini. Oh, yes, we used to serve together at this place. Tapi tidak ada satu tidak ada satu pertumbuhan yang terjadi di dalam hidup kita. But there is no growth in our lives Karena kita mau coba atur semuanya dengan serapi mungkin. because we want to try to adjust everything as neatly as possible, Sesekular mungkin. as secular as possible, Supaya Tuhan tidak terlalu mengganggu hidup kita. so that God does not bother our lives too much. Saya masih akan refer ke perumpamaan tentang 4 macam tanah tersebut. I'll refer once again to the parable of the 4 soils. Tanah yang ketiga, kalau saudara masih ingat perumpamaan itu adalah tanah di mana ketika benih ditaburkan, dia kemudian bertumbuh. The third soil, if you remember, is one when the seeds are scattered that it grows. Tapi pertumbuhannya tertahan karena apa? Karena ada semak-semak berduri yang menahan. But the growth is restricted because of the different thorns and thistles in the way. Hidup kita sebagai orang Kristen ya saudara, kita bisa akhirnya betul-betul tertahan karena sekularisme yang kita tanpa sadar hidupi. Our lives as Christians can be really held back by the secularism that we might be living out unconsciously. Di dalam perumpamaan itu, semak berduri itu adalah kekhawatiran akan dunia ini. The thorns in the parable are the worries of the world. Ya, cara pandang dunia yang diadopsi oleh tanah yang ketiga tersebut. Itulah yang menghalangi benih itu bertumbuh. Yes, the secular perspective that is adopted by the third soil, that is what is stopping the seed from growing. Orang semacam ini ya saudara, mungkin adalah orang yang berusaha untuk menjadi serius di dalam kekristenan. This person might be the person who is attempting to be serious about their Christian life. Tapi dia mungkin sangat sulit untuk menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. But maybe it's really difficult for them to let everything go to God. Ada satu hal yang dia tidak izinkan Tuhan untuk ambil seluruh bagian hidupnya. There is something that they are not allowing God to take hold of in their life. Sekarang kita coba bandingkan dengan seorang pilgrims ya. But let's compare this to a pilgrim. Seorang pilgrims itu perspektifnya itu bukan sekular tapi sacred. But the pilgrim's perspective is not secular, but sacred. Seorang pilgrims itu memulai perjalanannya dengan iman kepada Allah. A pilgrim begins their journey with faith in God. Buat seorang pilgrims ya saudara, maka perjalanan yang sacred ini itu adalah perjalanan yang betul-betul open-ended. For a pilgrim, this sacred journey is truly one that is open-ended. Kalau seorang turis, bagi dia yang paling penting itu adalah destination-nya. For a tourist, the most important thing is their destination. Journey-nya itu tidak terlalu penting. Bahkan mungkin juga sebisa mungkin tidak perlu ada journey yang terlalu panjang. The journey is not too important. As a matter of fact, the shorter the journey, the better. Tapi seorang pilgrims ya, kalau dia yang menggunakan perspektif segala yang sacred akan perjalanan hidupnya, But a pilgrim who has a sacred perspective on their life journey, maka bagi dia yang penting bukan hanya destination-nya, tapi juga journey itu sendiri penting. for them, the important thing is not just the destination, but it is the journey itself. Karena journey itu akan merupakan satu pengalaman yang enriching buat dia. Because the journey will be one which enriches them. Karena melalui journey tersebut ya, dia akan lebih mengenal siapakah Allah dan siapakah dirinya. Because through this journey, they will know God more and know themselves more. Dan bukankah ini yang sebelumnya Tuhan sendiri itu minta dari orang-orang Israel? And is this not what God had asked of the Israelites? 40 tahun Israel itu harus berjalan di padang gurun. The Israelites had to walk for 40 years in the desert. Karena apa? Why? Karena mereka harus belajar untuk mengenal diri mereka dan siapakah Allah. Because they had to learn who they were and who God was Sebelum mereka bisa betul-betul menikmati the promised land. before they could truly enjoy the promised land. Seorang pilgrim sekali lagi ya saudara, itu melihat bahwa journey itu penting. Every single detail dari perjalanan itu penting. The pilgrim sees their journey as important, that every detail of their journey is important, Bukan hanya destination-nya saja. not just the destination. Seorang pilgrim karena dia melihat bahwa ini perjalanan ini adalah satu hal yang sacred, A pilgrim, because they see their journey as sacred, maka dia akan melihat bahwa yang namanya kesulitan dan juga segala macam tantangan itu merupakan hal-hal yang berharga.
He'll see that difficulties and challenges are valuable things. Saudara pernah lihat nggak ada satu orang pilgrim yang karena misalnya di dalam perjalanannya dia merasa jatuh sakit, lalu dia akhirnya marah-marah kepada Tuhan. Have you seen a pilgrim get sick on their journey before and get angry at God? Nggak ada, saudara, hampir nggak ada. Gitu. There's almost none. Seorang pilgrim sejati yang ketika dia ada dalam perjalanan menuju ke tempat yang dia akan tuju itu jatuh sakit misalnya, dia akan melihat itu sebagai sebuah tantangan. A pilgrim who becomes sick on their journey towards this destination will see this as an obstacle. Dia akan melihat itu sebagai sebuah tantangan. They'll see this as a challenge Or maybe an opportunity, mungkin opportunity. ya, yang lebih halus gitu ya. Or an opportunity Untuk untuk memperlihatkan kepada Tuhan bahwa dia serius dengan perjalanannya itu. to show God that He is serious about this journey. Bahkan kalau perlu dia akan berusaha untuk menuju ke tempat destination-nya dengan badan yang sakit sekalipun. In fact, that He's going to reach His destination even with this sick body. Bahkan untuk beberapa orang, saudara, In fact, for several people, brothers and sisters, pergi bersiarah ya dengan kondisi tubuh yang sebetulnya secara manusia tidak mungkin, tapi dia coba untuk terus berjuang, ini merupakan satu reward tersendiri buat dia. going on a pilgrimage in their very unwell condition in which it is nearly impossible to go on the pilgrimage is seen as a privilege itself. Dan ketika kita merefleksikan bagian ini dalam hidup kita, So as we reflect on this in our own lives, kita bisa bertanya apakah di dalam hidup kita melihat perjalanan kita sebagai orang Kristen ini adalah perjalanan yang bersifat sacred atau tidak. we can ask, do we see our own lives as a sacred journey? Satu kali kelak kita akan berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. One day we will meet God face to face. Tetapi masalahnya adalah apakah selama di dalam dunia ini kita adalah orang-orang yang kita open ya terhadap any challenge yang mungkin terjadi dalam hidup kita. But the question is whether we have been people in this world who are open to whatever challenges might come our way. Kita tidak melihat kesulitan dan juga penderitaan dalam hidup ini sebagai satu obstacle untuk kita percaya kepada Tuhan. We don't see our difficulties and sufferings in this life as an obstacle that stops us from getting to God. Tapi kita menjadikannya sebagai sebuah kesempatan ya, sebagai sebuah opportunity untuk kita boleh hidup makin setia kepada Tuhan. We see them as an opportunity for us to show our faith in God. Di dalam bagian ini ya saudara, maka kita memperlakukan kehidupan Kristen, memperlakukan Tuhan, itu bukan di dalam relasi I and it, tapi I and thou. So in this relationship, we are not treating God in an I and it way, but in an I and thou Karena way. selama perjalanan kita tidak berjalan sendiri, Because throughout this journey, we are not walking alone, tapi kita berjalan bersama dengan Tuhan. but we are walking together with God. Dan semakin kita mendapatkan begitu banyak kesulitan, semakin kita belajar untuk bergantung kepada Tuhan. But as we receive more difficulties, the more we learn to rely upon God. Itu yang dikerjakan oleh orang-orang Israel. That is what is being done by the Israelites. Pada waktu mereka pergi bersiarah ke Sion, That is, they are going on a pilgrimage towards Zion. mereka akan pergi ke Sion dengan mereka mengingat akan mazmur-mazmur siarah. They walk towards Zion with psalms of ascent on their pilgrimage. Dan mereka akan berdoa kepada Tuhan di dalam perjalanan mereka. And they will pray to God during this pilgrimage. Dan mereka akan terus-menerus berjalan bersama Tuhan di dalam perjalanan yang sulit tersebut. And they will continue to walk with God on this difficult journey. Dan mereka tidak akan lihat kesulitan tantangan sebagai satu alasan untuk mereka turn back ya dan pergi ke meninggalkan Sion. They will not see these difficulties and these obstacles as a reason for them to return away from Zion. Bahkan di dalam pilgrims yang sesungguhnya, saudara, maka bukan hanya orang itu berbicara dengan Allah di dalam hati mereka, In fact, in the lives of pilgrims, they are not only speaking to God in their hearts, tapi orang yang memang menjalani kekristenan sebagai sebuah pilgrimage, dia akan juga punya teman-teman seperjalanan yang akan menguatkan satu sama lain. but people who are living out their lives as true pilgrims will also have other fellow brothers and sisters to walk on this journey with them, Untuk mereka boleh sharing pengalaman dan mereka saling menguatkan satu sama lain. for them to share their experiences and grow together. Seorang pilgrims ya, dia bukan hanya sekedar punya relasi yang baik dengan diri Allah ya, tapi dia juga punya relasi yang kuat dengan sesama believers yang lain. A pilgrim is not someone who only has a good relationship with God, but also with others.
Dan sekali lagi kita bisa bertanya, apakah kita sudah sungguh-sungguh menjalani hidup kita sebagai pilgrims? So once again, we can ask ourselves whether we have truly lived our lives as pilgrims. Yang ketika kita menyadari bahwa perjalanan Kristian ini adalah perjalanan yang sacred, maka kita open to any challenge. When we see our Christian journey as sacred, then truly we are open to any challenge. Bahkan kita memperlakukan setiap kesulitan sebagai satu momen kita bisa berjumpa dengan Tuhan. In fact, we treat every challenge as an opportunity for us to meet with God. Kita tidak mengharapkan perjalanan Kristen kita sebagai satu perjalanan yang aman sama seperti seorang turis. So we're not living our lives journeys in a safe way like a Christian tourist. Tapi kita mengharapkan di tengah segala macam kesulitan Tuhan masih menyertai dan masih ada orang-orang lain yang beserta dengan kita. But in the midst of all of our difficulties, we hope that God is with us and we know that we have others who are also present with us. Kalau seorang turis ya, dia dengan kacamata yang sekuler, dia menjalani seluruh perjalanannya. If a tourist is living out their journey with a secular perspective, Dan dia mendapatkan memori sebagai hasil dari perjalanannya. and they gain a memory as the result of their experience, Tapi seorang pilgrims ya, yang dia memperlakukan perjalanan hidupnya, kekristenan sebagai satu hal yang sacred, maka dia tidak hanya berhenti kepada memori sebagai hasil dari seluruh perjalanannya. but a pilgrim who is living out their Christian life as sacred, they do not only have memories as the result of this experience. Yang didapatkan seorang pilgrims itu adalah wisdom. What the pilgrim receives is wisdom. Karena dia berkali-kali menjumpai Tuhan dan dia mengalami pertolongan Tuhan dan dia mengalami pertolongan saudara-saudara seimannya di dalam hidup. Because they meet God face to face multiple times, they experience the help of God and also the help of others around them. Lebih punya iman dan confident di dalam Tuhan. They have more faith and more confidence in God. Itu pilgrim, saudara. That is the pilgrim, brothers and sisters. Sebagian dari kita sudah menjadi orang Kristen selama puluhan tahun. Some of us have been Christians for decades. Beberapa sudah mungkin baru belasan tahun. Some of us are maybe only a few tens of years old. Tapi ketika saudara look back ke belakang dan saudara lihat hari ini, pertanyaannya adalah yang saudara terima, area di mana saudara bertumbuh, itu apakah hanya sekedar memori tentang apa itu kekristenan, ataukah saudara juga bertumbuh dalam wisdom? But if you look back on your lives and the areas of growth that you have, is what you have only a memory, or have you gained wisdom? Poin yang ketiga ya, terakhir yang saya bisa share hari ini, The third and final point that I will share today, yaitu attitude. that is attitude. Seorang turis ya, dia akan punya attitude untuk consume ya, attitude of consumption. A tourist has a consumer or a consumption type of attitude. Kalau saudara pergi berwisata ke satu tempat, maka saudara akan tahu, saudara perlu allocate begitu banyak uang untuk saudara bisa beli banyak hal. If you're holidaying to a certain place, you know, I need to put aside this amount of money so I can buy lots of things. Saudara perlu keluarkan uang sekali lagi untuk penginapan, saudara perlu keluarkan uang untuk souvenir, untuk makan dan seterusnya. We have to spend money on accommodation, on souvenirs, on food, and so on and so forth. Saudara mengeluarkan banyak hal untuk consume, supaya diri saudara boleh dipuaskan. You give out money to consume things so for your own pleasure. Dan seorang turis juga biasanya dia ini ya, tahu agenda pribadinya itu apa dan dia akan keluarkan uang seberapa untuk agenda-agenda dia. The tourist often also knows their agenda and how much money they're going to spend on their agenda. Bahkan kadang-kadang kalau saudara pergi dengan seluruh keluarga saudara, saudara juga tahu bahwa saudara perlu bawa kayak dana cadangan kalau misalnya anak saudara perlu ini dan itu dalam perjalanan. And in fact, if you go on holiday with your other brothers and sisters, you might know that you have to take extra cash in case your children need this or that. Ya seringkali ketika orang pergi liburan, dia akan kembali pulang dengan banyak hal yang sebenarnya dia tidak perlu. Often when people go on holiday, they come back with all sorts of things they don't need. Karena dia punya begitu banyak uang untuk dia habiskan untuk consume banyak hal. Because they have so much money that they can spend to consume these different things. Tapi seorang turis ya, seorang pilgrim saudara, dia bukan menjalani hidup dengan kacamata sebagai seorang consumer yang semuanya adalah urusan tentang consumption saja. But a pilgrim is not living out their journeys like a tourist who only has a consumption or consumerism attitude.
Attitude itu adalah attitude of conversion, bukan consumption. The attitude is one of conversion, not consumption. Kalau tadi seorang turis itu attitude-nya adalah dia akan try to take and pay. The tourist attitude is they're going to try to take and pay. Tetapi seorang pilgrims itu attitude-nya adalah attitude untuk ready to let go. But the pilgrim's attitude is readiness to let go. Dia malah seorang pilgrims ya, dia malah melihat bahwa resources yang dia miliki itu kadang-kadang bisa menjadi obstacle untuk dia boleh berjumpa dengan Allah. Pilgrims, in fact, see that the possessions that they have are sometimes obstacles which stop them from meeting with God. Dan ini yang berkali-kali diingatkan di dalam kitab suci, bukan? And is this not what the Bible reminds us of multiple times? Bahwa orang yang kelimpahan resources itu dia akan sangat sulit untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. That it is so difficult for a person who has many resources to enter the kingdom of God. Dan untuk masuk dalam kerajaan surga maka orang harus ready untuk share resources untuk orang-orang yang membutuhkan, bukan untuk kepentingan dia sendiri. And to enter the kingdom of God, one has to be ready to share what they have and not just have everything to yourself. Sekali lagi, seorang pilgrims ketika dia attitude-nya adalah tentang conversion, maka dia rela bukan hanya untuk melepaskan dirinya dari ikatan uang dan seterusnya. So the pilgrim's attitude is about conversion. Not only do they have to free themselves from money and possessions, Supaya uang tidak menguasai hatinya, so that money does not rule over their hearts, tapi dia juga rela untuk melepaskan semua ketakutannya kepada Tuhan. but they are also willing to release their fears to God. Dia rela untuk melepaskan semua yang dia harapkan selama ini dan dia menyambut everything yang Tuhan berikan dalam hidup dia. They're willing to let go of everything in their lives and to receive whatever it is that God has in store for them. Karena bagi dia yang penting itu bukan consumption tapi conversion. Because what is important to them is not consumption, but conversion. Seorang pilgrim, saudara, karena attitude-nya itu adalah conversion, dia juga akan bertumbuh di dalam dialog. A pilgrim with an attitude of conversion will also grow in dialogue. Ada self-introspection yang akan dia senantiasa kerjakan. There is a self-introspection that they are carrying out. Apa yang dia sudah kerjakan selama ini di dalam hidupnya? What have they done so far in their lives? Kenapa Tuhan memanggil dia untuk menjadi umatnya? Why has God called them to be his people? Kemana dia mesti pergi? Where must they go? Dan bagaimana dia bisa hidup lebih lagi untuk Tuhan? And how can they live for God more? Ini adalah self-introspection yang biasa dikerjakan oleh para pilgrims. This self-introspection that is conducted often by the pilgrims. Jadi di dalam kehidupan seorang pilgrims maka reflections itu penting, saudara. So in the life of the pilgrim, reflections are important. Yang namanya hidup itu tidak bisa dijalani begitu saja tanpa pertanyaan dan juga tanpa refleksi. What is called life cannot be carried out without these reflections. Maka untuk seorang pilgrims maka membaca kitab suci itu penting. So for the pilgrim, reading the Bible is important. Karena itu akan menjadi satu bahan dia refleksi di hadapan Tuhan di dalam perjalanannya. Because this will be their material for reflection before God. Bahkan untuk seorang pilgrims, saudara, maka membaca buku itu juga penting. In fact, for a pilgrim, brothers and sisters, reading books are also important. Karena dengan membaca buku dia bisa berdialog dengan sesama pilgrims yang lain di dalam perjalanannya. Because through reading books, they can dialogue with other pilgrims on their journey. Dan untuk seorang pilgrim sekali lagi, maka ada di dalam satu community yang sama-sama bergerak menuju kepada Allah itu juga penting. Once again, as a pilgrim, it is important to be part of a community with other pilgrims who are also heading in the same direction. Karena tanpa reflection dan tanpa dialog antara dirinya dengan Tuhan, dirinya dengan sesama believers, maka conversion yang full itu akan sulit tercapai. Because without reflection between themselves and God and themselves and others, it will be difficult to grow. Seorang pilgrims dia ingin untuk mengalami conversion. A pilgrim who wants to experience conversion, Makanya dia pergi meninggalkan comfort zone-nya. they leave their comfort zone. Makanya dia melihat perjalanannya adalah perjalanan yang sacred. They see their journey as sacred.
Dan dia mengharapkan bahwa sambil dia berjalan, dia akan mengalami conversion atau transformation di dalam hidupnya. They hope that as they walk, they will experience conversion or transformation in their lives. Untuk dia boleh menjadi alat Tuhan yang lebih efektif dalam hidup ini. For them to become a tool of God that is more effective in this life. Untuk dia boleh bear fruits di dalam hidup ini kepada sesama pilgrimage yang lain. For them to be able to bear fruits in this life and on other pilgrimages. Untuk dia bisa satu kali kelak bisa menceritakan kepada anak cucunya tentang siapakah Tuhan yang memanggil dia pergi. For them to be able to tell their children and their grandchildren about the God who has called them. Untuk dia juga mengharapkan dia boleh menjadi orang yang menguatkan orang lain di dalam perjalanannya. For them to be people, to be someone who strengthens others on their journeys. Saudara, di dalam buku Pilgrim's Progress, In the book Pilgrim's Progress, maka protagonisnya ya, Christian, itu dia tidak berjalan sendirian menuju ke Celestial City. the protagonist Christian does not walk alone to the eternal city. Untuk dia betul-betul pergi ke Celestial City, untuk bisa sampai ke sana, dia perlu banyak orang-orang lain dan Tuhan berikan itu di hidup dia. For him to reach the eternal city, he requires others, and God provided these people to him on his journey. Dan sambil dia berjumpa dengan orang-orang tersebut ya, seperti The Valiant, lalu The Evangelist, dan juga banyak orang lain, dia mengalami perubahan demi perubahan di dalam hidupnya. And as he met these different people, the valiant, the evangelist, he experienced many other changes in his life. Demikian juga di dalam hidup kita. And such is our own lives. Kalau kita perspektifnya adalah conversion, orientasinya adalah conversion, transformation, maka kita harus membuka diri bagi orang lain dan membiarkan orang masuk ke dalam diri kita. If we would want to experience conversion or transformation, our lives must also be open to others to speak into. Dan sekali lagi, apakah kekuatan kita untuk kita boleh mengadakan satu pilgrimage kepada Tuhan? So once again, what is our strength for us to conduct this pilgrimage towards God? Tidak lain adalah ketika kita mengingat bahwa anak Allah sendiri, dia juga hadir sebagai seorang pilgrim dalam dunia ini. That is, if we remember that God's own Son lived as a pilgrim in this world. Dia melakukan pilgrimage dari sorga menuju ke Bethlehem. He conducted a pilgrimage from heaven to Bethlehem. Dia melakukan pilgrimage dari Bethlehem menuju ke Kalvari. He lived out a pilgrimage from Bethlehem to Calvary. Dan satu kali kelak dia akan datang kembali, saudara. And one day he will return. Tuhan Yesus ya, itu berkali-kali digambarkan sebagai seorang traveler, ya, sebagai seorang pilgrims. The Lord Jesus is portrayed multiple times as a traveler, as a pilgrim, Untuk menggenapkan rencana Bapanya. to fulfill his Father's plan, Untuk mendatangkan shalom bagi seluruh dunia ini. to arrive shalom in this world. Dan kalau Tuhan sendiri adalah seorang traveler, If the Lord himself was a traveler, seorang pilgrim sampai nanti dia datang kembali, a pilgrim until he returns again, maka kita juga bisa mempercayakan hidup kita untuk kita pun juga bisa menjadi seorang pilgrims. then we can also be pilgrims in our own lives. Di dalam Lukas pasal ke-24 ada satu cerita yang sangat menarik sekali. In Luke chapter 24, there is a very interesting story. Ada dua murid yang berjalan menuju ke Emmaus dan mereka ada di dalam satu kebingungan. There are two disciples heading towards Emmaus, and they are in a state of confusion. Mereka bingung apakah Tuhan itu hidup. They're confused about whether the Lord is alive. Mereka bingung karena hidup itu sangat sulit. They are confused because life is so difficult. Tapi satu bagian yang sangat indah di dalam bagian itu adalah mereka sebetulnya sedang berjalan bersama dengan Tuhan sendiri. But a beautiful part of this passage is that they were walking with God himself. Dan Tuhan yang menyertai perjalanan mereka adalah Tuhan yang akhirnya memulihkan akan kekuatan mereka dan juga iman mereka. The Lord who was present with them on their journey was the Lord who also sustained their strength and refreshed them. Tuhan tidak memperlakukan kita sebagai seorang turis, saudara. The Lord does not treat us like tourists. Tuhan tidak membuang kita ketika kita menjadi orang yang tidak menyenangkan di hadapan Dia. The Lord does not throw us aside when we become people who are not pleasing to him. Tapi Tuhan setia untuk berjalan bersama dengan kita di dalam kejatuhan kita, di dalam kelemahan kita. But the Lord is faithful to walk with us in our fallenness, Dan- in our weakness. Dan bila kiranya kita juga di dalam tahun yang baru ini kita juga bertekad kepada Tuhan bahwa kita akan menjadi seorang pilgrims yang setia. May we also in this new year have the determination to be pilgrims for the Lord, Untuk berjalan bersama Tuhan dan berjalan bersama dengan umat Tuhan. to walk with God and to walk with his people. Maukah saudara? Do
Do you want that, brothers and sisters? Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Let us bow our heads and pray. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur. Our Father in heaven, we give thanks. Tuhan sudah kumpulkan kami pada minggu ini ya Tuhan, di dalam tahun yang baru. You've already gathered us here today in the new year. Tuhan, kami ingin supaya hidup kami tidak menjadi hidup yang sia-sia. Lord, we desire that our lives may not be wasted, meaningless lives. Hidup yang berputar-putar hanya di dalam rutinitas belaka. Lives that are just wandering around in our mundane routines. Hidup yang memperlakukan Tuhan hanya sebagai satu tambahan di dalam hidup kami yang kami sedang hidupi. Lives that treat you just as an addition in the lives that we live. Kami ingin hidup ya Tuhan dengan perspektif dari Tuhan. We desire to live, Lord, from your perspective. Untuk menjalani hidup kekristenan kami seserius mungkin di hadapan Tuhan. To walk out our Christian lives in all seriousness before you. Untuk tidak menjadikan diri kami sebagai pusat, tapi Tuhan yang menjadi sentral dalam hidup kami. So that we are not the focus, but that you are center of our lives. Untuk kami berjalan semakin dekat dengan Tuhan. For us to walk even nearer to you. Dan memberikan diri kami menjadi berkat bagi banyak orang yang lain. And that we may give ourselves as a blessing to many others. Khususnya untuk umat Tuhan yang Tuhan sudah panggil menjadi satu gereja di tempat ini. Especially to the people of God who you've called as your church in this place. Tuhan berkati hidup kami untuk tahun yang baru ini. Bless our lives for this new year. Kami mohon Tuhan tolong kami menjadi lebih rendah hati. We hope that you will help us to be more humble. Lebih terbuka dan juga lebih reseptif terhadap semua hal yang Tuhan akan berikan di dalam hidup ini. More open and receptive to the things that you've called us to. Dan beri kami hati yang kuat untuk kami rindu bertumbuh melalui semua kesulitan ya Tuhan. Give us hearts that desire to grow through our difficulties. Karena di dalam hidup kami ingin untuk berjumpa Tuhan di dalam setiap momen. Because in our lives we desire to meet with you in every moment. Untuk kami boleh mengalami Tuhan lebih dalam. For us to experience you more. Terima kasih Tuhan, berkati untuk kami sekalian. Thank you, Father. May you bless each one of us. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami berterima kasih. Amin. In the name of the Lord Jesus we pray and we thank you. Amen. Selamat hari Minggu saudara sekalian, Tuhan memberkati. Happy Sunday, brothers and sisters. May the Lord bless you.